Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini kontennya adalah aku mau nunjukin ke kalian tentang kos-kosan aku ya. Jadi eh video terakhir yang aku upload adalah aku dulu pernah review kos-kosan yang mau aku tempatin ya teman-teman. Dan itu udah 5 bulan yang lalu. Dimana di situ aku menceritakan aku mau kos di daerah Ubud dan harga kos pada saat itu adalah 600.000 dengan keadaan kosongan. Nah, sekarang aku udah kurang lebih 5 bulan tinggal di sini. Tuhan aku di sini. Jadi buat kalian yang mungkin wondering ataupun bertanya-tanya kayak kisaran harga kos, kemudian kayak fasilitas kos dengan harga di bawah 1 juta seperti apa, mungkin aku akan bisa share di sini dan aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kalian lontarkan di video yang dimana aku upload atau bahas kos-kosan sebelumnya ya. Aku akan bahas di sini. Tapi jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk buat videonya. Anyway, sebetulnya aku ketika buat konten ini, aku sebetulnya agak sedikit worry ya dan malu gitu karena kosku ya bisa kalian lihat aku berusaha untuk membersihkannya tapi ya terlihat penuh dan masih berantakan gitu ya. But ya udahlah ya, mohon maaf banget ya, emang kos-kosan ya kayak gini gitu kan. Mau dirapihin kayak gimana ya, ini udah maksimal gitu kan. Jadi pertama-tama kalau kita bahas dari range harga dulu buat teman-teman yang emang mau kos di daerah Bali, aku dapat harga yang emang good deals ya, nggak terlalu mahal. Yaitu aku dapat harga awal aku kos adalah 600.000 dengan fasilitas kamar aja ya, jadi kosongan. Dimana aku sejujurnya udah sewa kos itu dari bulan Agustus, cuman baru aku tempatin di bulan September. Kenapa? Karena keadaan kos yang masih kosong, aku nggak bisa tempatin dong, ya kan? Jadi pada saat itu aku masih dibantu sama temen, aku nginep gitu ya, atau masih numpang gitu sama temen. Dan di waktu itu, ketika aku udah booking di bulan Agustus, aku tuh udah ngumpulin barang-barangnya teman-teman. Jadi aku udah mulai belanja di Shopee, aku udah mulai minta bantuan ke keluarga aku ya, untuk dikirimin kompor, untuk dikirimin Magicom seperti itu. Jadi karena aku merasa cari kos di Ubud itu susah banget guys. Jadi meskipun pada saat itu aku tahu kosnya tuh kosongan, aku udah berani banget untuk bayar di awal. Itu full ya. Aku bayar di awal tuh full 600.000 dan belum aku tempatin. Baru aku tempatin di bulan September. September aku langsung masuk ke kos. Aku udah mulai belanja-belanja lagi. Jadi gajian awalku itu bisa dibilang banyak lari ke keperluan kos ya gitu. Jadi aku belanja banyak banget online dari rak sepatu, rak piring, kemudian perlengkapan dapur. Aku bisa bilang hampir 80% barang yang ada di kosku ini adalah aku beli online. 10%-nya dikirim dari orang rumah, dari orang tua, dan 10% beli di sini. Jadi semua di sini tuh aku beli online guys. Even kayak sapu, lampu ini ya aku ganti sendiri, aku beli online juga gitu. Aku perlu effort ya karena ingin tinggal nyaman. Jadi ya aku berani untuk keluar budget di situ. For me nggak ada masalah ya kan. Dan kalau teman-teman emang mau cari kos yang udah full furnish di daerah Ubud, aku udah tanya beberapa temen aku yang emang kos di daerah Ubud ya. Itu range harganya 900 sampai 1,5 ya. Itu beda-beda ya teman-teman. Maksudnya aku nggak bisa bilang itu jadi standar, tapi aku bisa bilang rata-rata segitu harganya. Nah, itu menurutku kembali lagi ke gaji kalian dan juga budget kalian berapa. Nah, karena budgetku eh, nggak banyak, maka aku harus cari kos-kosan yang di bawah 1 juta, teman-teman. Ya, akhirnya aku ngekos di sini gitu kan. Itu pun di awal tahun kemarin harga kosnya naik ya. Kosku sekarang harganya udah naik jadi 700.000 dengan tambahan fasilitas, udah ada wifi dan juga uang sampah seperti itu. Menurutku masih worth it 700.000 karena dari tempat kerjaku juga nggak terlalu jauh dan dari mana-mana pun. Lokasiku ini di daerah Lotunduh ya, dan itu nggak jauh dari mana-mana, bukan Ubud Sentral juga. Jadi aku tuh di Ubud pinggiran gitu guys, tapi for me tetap masih oke ya, aku masih dapat vibes Ubudnya dan kemana-mana nggak jauh. Jadi harga 700.000 menurut aku masih worth it banget. Nah guys, bicara beberapa komen yang ada di video review kos sebelumnya yang aku bahas, itu banyak banget yang tanya, Mas ada kamar kosong nggak sih? Mas ini lokasinya di mana? Mas mau dong kos di situ gitu kan? Intinya ya kurang lebih komennya seperti itu. Well guys, mohon maaf banget, kos di tempatku ini cuma ada 5 kamar dan semuanya penuh banget. Honestly,
untuk cari kos di Ubud itu susah dan aku nggak bisa bantu banyak ya teman-teman. Kalau emang kalian mau cari kos, better kalian datang sendiri ke Ubud dan juga cek lokasi. Karena ada beberapa kos yang memang dia tuh nggak diposting di sosmed, tapi ya kita harus survei ke lokasi langsung gitu loh. Dan ini kosnya ini pun juga nggak tahu kenapa emang cepet-cepetan sistemnya. Kayak ibaratnya sekarang kosong, sore atau malamnya tuh pasti udah ada orang yang booking gitu loh guys. Karena emang apa ya, emang sebutuh itu gitu dan sesusah itu kos-kosan di Ubud ya. Jadi aku nggak bisa bantu banyak. Jadi kosku ini udah penuh semuanya teman-teman. Jadi video ini tuh fungsinya adalah aku pengen nunjukin point of view aja kos-kosan di Ubud itu range harga dan kayak gimana sih lingkungannya gitu kan. Bukan promosi kos-kosan ya teman-teman. Mohon maaf banget. Jadi aku nggak bisa bantu banyak. Dan mohon maaf kalau belakangku ini kelihatannya penuh ya. Jadi ini adalah rak gantung, baju-baju dan sajadah buat sholat. Ada rak juga buat naruh-naruh barang dan di sana dapur. Mungkin akan aku tunjukkan dapur juga biar kalian bisa ngelihat dapur kos-kosan dengan harga 700.000 di Bali itu kayak gimana sih gitu. Jadi langsung aja kita ke sana. Nah guys, untuk dapur sendiri memang ukurannya nggak terlalu besar ya, tapi menurut aku udah nyaman dan cukup. Jadi kurang lebih ini size-nya kayak setengah meter dan di sini udah ada tempatnya ya, tempat untuk menaruh perlengkapan masak. Di sini ada kompor di depan aku, di belakang ada wastafel. Kalau bisa kalian lihat ya, ada wastafel mini. Dan menurut aku ini udah oke banget ya. Aku bisa masak dengan nyaman dan memang perlengkapan yang kalian lihat di dapurku ini ya, semuanya ini aku harus beli sendiri. Aku harus memprovide sendiri. Kayak apa ya? Ibaratnya kompor, ini aku dikirimin sama kakakku. LPG aku beli di sini. Ada rak piring, ada blender, ada apapun di sini yang kalian lihat itu aku modalin semua. Kalau kalian lihat, Mas kok dapurnya penuh banget dan kayak niat banget, iya guys. Salah satu cara buat aku hemat ataupun bisa nyaman di sini adalah aku masak sendiri. Bukan berarti makanan di sini nggak enak-enak ya teman-teman, tapi ya kembali lagi masalah budget ya. Pasti aku perlu untuk berhemat. Ya udah gitu, aku harus masak sendiri seperti itu. Dan so far aku nggak ada masalah sih di sini. Mungkin ya, mungkin satu masalah apa ya? Karena ventilasinya kecil di sini, jadi kita nggak bisa masak yang terlalu berbumbu atau baunya yang terlalu menyengat gitu. Misal kayak terasi ataupun kayak goreng ikan asin gitu. Bisa sih sebetulnya, cuman warnanya bukan warnanya, wanginya itu bakal ngontrak di sini. Wanginya itu bakal stay di sini cukup lama. Jadi aku biasanya menghindari masak-masak yang memang baunya menyengat, guys. Ya pokoknya masak-masak yang simple deh gitu, kayak goreng telur, kemudian masak ayam masih bisa, buat sambal tanpa terasi, kemudian buat sop kayak gitulah. Pokoknya menu-menu yang masih aman seperti itu. Kayak gitu sih guys. Kalian mau lihat ya dapurnya? Ya pokoknya kayak gini aja, sederhana. Dan ini lampunya pun udah aku ganti ya, lampunya lampu Philips dan ini terang banget. Jadi aku masak di sini tuh bisa nyaman sekali seperti itu. Nah guys, informasi tambahan mengenai kos-kosan di Bali adalah buat aku pribadi, so far sudah 5 bulan di sini, aku nggak ada masalah sama sekali. Aku nyaman, kemudian juga aku merasa di sini kosnya juga kondusif sekali, karena masih daerah Ubud ya teman-teman. Jadi nggak sepadat di daerah Denpasar. Jadi kalau kalian emang mau kos di Bali, menurut aku yang kalian harus perhatikan adalah kalian mau tinggal di mana dulu nih. Bali kan juga luas ya gitu. Maksudnya apakah kalian mau tinggal di Denpasar, di Ubud, mau di Seminyak, yang mana? Dan itu menurut aku juga range harga kosnya juga bakalan beda-beda ya. Tiap daerah juga beda-beda. Dan yang kedua adalah kebutuhan disesuaikan dengan penghuni kos. Kalau kalian merasa, oh kosku ini terlalu banyak barang, ya berarti memang kebutuhanku ya kayak gini guys gitu. Jadi ya kembali lagi gitu loh. Kalau emang kalian merasa kayaknya ribet deh kos kosongan itu karena kita harus beli banyak furniture, ya menurut aku ini kembali lagi ke individu ya teman-teman. Aku lebih prefer aku modal di awal tapi bayar bulanannya itu lebih terjangkau ketimbang udah penuh bayarnya mahal dan tidak disupport dengan gaji yang oke. Nah itu jadi masalah. Jadi tergantung lagi dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian kerja di Bali, dapat kerjaan di Bali dengan gaji yang super oke, ya nggak apa-apa gitu. Sekalian cari kos yang ber AC atau cari kos yang enak sekalian gitu loh. Karena
tempat tinggal itu penting banget ya, harus dibuat nyaman. Tapi kalau emang kalian merasa harus berhemat dan kayak aku gini ya, ibaratnya kayak ya udahlah yang penting bisa hidup nyaman, ya ini bisa jadi opsi. Kos-kosan yang kosongan dulu. Jadi kalau emang kalian mau berangkat ke Bali, mau merantau ataupun cari referensi kos-kosan, semoga ini bisa membantu dan bisa memberikan manfaat ya. Aku nggak tahu manfaatnya di mana, tapi yang jelas kalian bisa ada gambaran lah, itu yang paling penting. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan seputar dengan kos-kosan ya, bisa banget kalian komen aja di bawah, kita diskusi. Karena aku juga merasa mungkin dari satu video ini kurang lengkap untuk mencakup semua informasi, jadi kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Oke, I think that's all my video guys, dan semoga ini cukup memberikan wawasan lebih ya. I don't know wawasan apa sih, pokoknya seperti itu. But anyway, thank you so much for your support. Don't forget to like, comment, dan subscribe, and I'll see you next on another video. Bye bye.